Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Mutiara Citrayuti dengan NIM 20050974007 dari kelas PTI 2020A. Pada kali ini akan menjelaskan tentang kabeling kabel UTP dan cara pemasangan kabel UTP dalam mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Priyanto STMKOM. Yang pertama adalah penjelasan tentang kabel UTP. Kabel UTP adalah Unshelled Twisted Pair, yaitu jenis kabel yang terbuat dari penghantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari kerusakan fisik. Seperti contoh di gambar di samping, terdapat isolasi dari plastik yaitu warna abu-abu ini dan warna biru ini merupakan yang membungkus kabel UTP. Jenis kabel UTP yang dipakai untuk membuat jaringan komputer berupa kabel yang di bagian dalamnya berisi 4 pasang kabel. Di dalam kabel UTP ini terdapat 4 pasang kabel di dalamnya. Yang pertama adalah putih hijau-hijau, putih oranye-oranye, putih biru-biru, dan putih coklat-coklat. Kabel UTP ini termasuk kabel unshelled, yaitu jenis kabel yang tidak mempunyai selubung pembungkus, sedangkan untuk yang kabel Twisted Pair yaitu mempunyai selubung pembungkus. Berikutnya adalah jenis konektor. Jenis konektor yang digunakan pada kabel Twisted Pair adalah konektor RJ atau Register Jack dan tergantung dari jenis kategorinya. Untuk kategori 2-4 menggunakan RJ11 yaitu 4 pin, sedangkan untuk kategori 5 ke atas menggunakan RJ45 yaitu 8 pin, sinyal analog dan sinyal digital. Pada umumnya banyak digunakan sebagai saluran utama pada sebuah local area network atau LAN. Dalam contoh di bawah ini, RJ45 mempunyai 8 pin, yaitu pin yang tembaga kuning itu lebih banyak, sebanyak 8 yang digunakan dalam pembuatan kabel jaringan LAN atau kabel UTP, sedangkan yang menggunakan RJ11 itu lebih banyak digunakan untuk jaringan atau saluran telepon. Selanjutnya adalah fungsi dari kabel UTP. Fungsi kabel UTP yaitu digunakan sebagai kabel untuk jaringan local area network atau LAN pada sistem network atau jaringan komputer. Pada umumnya, kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai penghantar data. Selain dari fungsi yang dijelaskan di atas, terdapat fungsi yaitu penghubung antar komputer, penghubung komputer dengan hub atau switch, penghubung router dengan hub atau switch, sebagai USB extender, sebagai extender kabel printer. Fungsi kabel UTP setiap warna, yang pertama adalah warna putih jingga atau putih oranye, berfungsi sebagai media penghantar paket data. Jingga atau oranye berfungsi sebagai media penghantar paket data. Putih hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data. Hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data. Putih biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Putih coklat berfungsi sebagai untuk menghantarkan tegangan DC dan coklat berfungsi sebagai tegangan DC. Fungsi dari kabel putih jingga-jingga dan putih hijau-hijau memiliki fungsi yang sama. Maka dari itu, jika kalau kabel cross atau yang ditukar adalah putih jingga-jingga dan putih hijau karena memiliki fungsi yang sama walaupun dia di tempat yang berbeda tapi fungsinya yang sama. Kelebihan dari kabel UTP yang pertama dapat dengan mudah digunakan untuk instalasi, mempunyai harga yang terjangkau atau lebih murah. Kabel UTP dapat dengan mudah ditemukan di pasaran. Kabel UTP mempunyai diameter yang ramping, yaitu diameter yang lebih kecil, jadi mudah digunakannya. Kabel UTP dapat dengan mudah dilakukan pada saat kabel dikrimping karena ukuran yang lebih kecil, jadi dia mudah untuk dikrimping. Kabel UTP memiliki kualitas kabel yang baik. Untuk kekurangan dari kabel UTP sendiri yaitu memiliki keterbatasan jarak dalam instalasi ini, jarak jauh yang memiliki kapasitas maksimalnya 100 meter untuk instalasinya. Jadi kabel UTP ini memiliki ukuran jaraknya maksimal 100 meter. Kabel UTP yang kedua adalah kabel UTP sudah banyak yang tidak asli karena banyak dijual di pasaran, jadi banyak yang tidak asli. Yang ketiga, kabel UTP tidak mampu mencegah gangguan dari luar, misalnya gangguan cuaca dan lain sebagainya. Gangguan cuaca ini jika hujan, badai, jadi dia tidak bisa menampung itu. Jadi dia gampang
gampang gangguan dari luar. Jenis kabel UTP ini tidak sesuai jika digunakan pada medan yang berat dan tidak sesuai jika digunakan untuk daerah yang mempunyai geografis yang lebar dan luas. Yaitu tidak cocok pada tempat yang mungkin gunung seperti itu. Kabel jenis UTP ini memiliki sifat kabel yang sangat lentur jika disamakan dengan kabel yang lainnya. Jadi kabel UTP ini lentur, mungkin mudah rusak dari lenturnya itu. Kategori jenis UTP, kategori pertama dengan kabel UTP dengan kualitas transmisi yang paling rendah, didesain untuk mendukung komunikasi suara analog saja. Kategori 2, mendukung komunikasi digital, komunikasi data, dan juga suara digital. Kabel ini bisa mentransmisikan data sampai megabyte per detik. Kategori 3, didesain untuk mendukung komunikasi data dan suara pada kecepatan hingga 10 megabyte. Didesain untuk mendukung kategori 4, didesain untuk mendukung komunikasi data dengan juga suara sampai kecepatan 16 MB per detik. Kategori 5 untuk mendukung komunikasi data dan komunikasi suara pada kecepatan sampai 100 MB. Yang kategori 5E mampu mentransmisikan data dengan kecepatan 1000 MB atau 1 GB dengan frekuensi signal yang dapat dilewatkan sampai dengan 100 MHz. Yang kategori 6 mampu mentransmisikan data dengan kecepatan 1000 MB atau 1 GB dengan frekuensi signal yang dapat dilewatkan hingga 200 MHz. Secara fisik, terdapat sebuah separator yang terbuat dari plastik dan memiliki fungsi untuk memisahkan dari keempat part di dalam kabel tusuk wire. Kategori 7, jenis kabel premium yang tutup sebagai media yang high traffic atau banyak digunakan sebagai macam aplikasi dalam satu kabel, single kabel. Maksimum data yang terkirim sampai 10 GB per detik dengan frekuensi 1000 MHz. Yang kategori 8 mampu mendukung bandwidth hingga 2 GHz atau 2000 MHz untuk pemasangan kabel hingga sampai dengan 30 meter. Selain itu, jenis kabel kategori 8 juga mendukung kecepatan 25 GB atau 40 GB. Kabel strike merupakan sebuah teknik penyusunan warna dengan urutan warna yang sama pada ujung kabel. Jika ujung A menggunakan standar TIA 568A, maka ujung B juga menggunakan urutan TIA 568A. Begitu juga sebaliknya, jika ujung A menggunakan standar TIA 568B, maka ujung B akan menggunakan 568B. Penggunaan kabel strike yaitu menghubungkan antara komputer dengan switch, switch dengan router, hub dengan router, router dengan access point, switch dengan access point, modem dengan switch. Ini adalah kabel crossover. Kabel crossover teknik penyusunan warna kabel dengan urutan warna yang berbeda antara ujung kabel pertama dan ujung kabel yang kedua. Jika ujung A ini menggunakan standar TIA 568A, maka ujung B menggunakan standar TIA 568B seperti contoh di samping tersebut. Contoh penggunaan kabel crossover yaitu komputer dengan komputer, switch dengan switch, hub dengan hub, router dengan router. Ini adalah susunan warna kabel. Susunan warna kabel untuk TIA 58A yaitu putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru orange, putih coklat-coklat. Sedangkan untuk TIA 568B yaitu putih oranye, putih hijau biru hijau, putih coklat-coklat. Dilihat dari perbedaan samping ini adalah perbedaan antara penataan putih oranye biru untuk 568A, sedangkan untuk 568B putih hijau biru. Ini adalah putih biru oranye untuk 568A, sedangkan 568B adalah putih biru hijau. Cara membuat kabel UTP dengan RJ45 yaitu bahan alat-alat yang digunakan adalah tang crimping serta pemotong kabel UTP. Yang kedua kabel UTP-nya sendiri, yang ketiga adalah konektor RJ45, dan yang keempat adalah kabel tester untuk mentester. Kalau sudah crimping, dia akan ditester apakah semua kabel ini berfungsi dengan baik. Untuk simulasi dari pengkrimpingan kabel UTP dengan RJ45 dapat disaksikan dalam video berikut. Kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara mengkrimping kabel UTP dengan RJ45 atau membuat kabel jaringan UTP dengan RJ45 dengan urutan strike, yaitu TI568B. Yang pertama adalah kupas kulit luar kabel selebar 2 cm atau selebar ruas ujung jari.
Selanjutnya adalah rapikan kabel UTP ini dari dalamnya hingga tidak ada yang bengkok atau lurus semuanya. Setelah itu urutkan sesuai dengan urutan strike, yaitu yang pertama adalah putih oranye, putih oranye, putih hijau, putih hijau, putih hijau biru, putih biru, putih biru hijau, dan putih coklat, putih coklat dan coklat. Setelah kabel diratakan, di dalam keadaan relaksasi atau yang nyata, ujung kabel akan dipotong hingga kelihatan tembaga kuningnya. Jika sudah rata, masukkan RJ45 dan sesuaikan sesuai dengan pin-pin yang ada, yaitu 8 pin yang ada. Jika sudah, krimping kabel hingga dia berbunyi kek, itu artinya dia sudah terkrimping dengan rapi. Setelah itu tester dengan menggunakan kabel tester. Jika sudah, maka berhasil. Seperti itu contoh simulasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.